Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rizky Amelia Putri dari kelas 642B11. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem pajak dan tarif pajak. Prinsip pemungutan pajak. Menurut Adam Smith ada 4 prinsip, yaitu 1. Equality, yaitu tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya seimbang dengan kemampuannya. 2. Certainty, yaitu pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti, tidak dapat ditawar-tawar. 3. Convenience, yaitu memungut pajak hendaknya memperhatikan hal-hal yang paling baik dan tepat. 4. Efisiensi, pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan biayanya lebih tinggi. Prinsip pemungutan pajak menurut R.A. Seligman. Pemungutan pajak yaitu besarnya kepentingan individu kepada negara yang kemudian berganti menjadi kemampuan untuk membayar. Sistem pajak. Sistem pajak itu ada 2. 1. Self-assessment system, yaitu suatu sistem pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakan yang dikenal dengan 5M. 5M itu 1. Mendaftarkan, 2. Menghitung, 3. Menyetorkan, 4. Melaporkan, 5. Menetapkan. Contohnya itu ada di PPh pasal 25. Yang kedua, Official Assessment System adalah suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan kepada pihak fiskus. Fiskus ini yang mencari wajib pajak, yang memberi NPWP sampai penetapan jumlah pajak. Contohnya itu ada di PPh pasal 4 ayat 2. Stelsel pajak. Stelsel pajak ada 3. 1. Stelsel real atau nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan dari objek pajak yang sesungguhnya. Contohnya itu ada di PPh pasal 25. Kedua, stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan hukum tertentu yang diperkirakan di awal tahun. Contohnya ada di PPh 21 dan PPh 23. 3. Stelsel campuran, yaitu perpaduan 2 stelsel yang telah diuraikan sekaligus upaya untuk menghilangkan kekurangan kedua stelsel tersebut. Contohnya itu ada di PPh pasal 29. Tarif pajak. Tarif pajak ini ada 4, yaitu 1. Tarif tetap. Tarif tetap yaitu suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah pajak, objek pajak maupun subjek pajak. Contohnya itu bea materai. 2. Tarif pajak proporsional, yaitu tarif pajak yang merupakan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap sebuah objek pajak berupa nilainya. Contohnya itu ada di tarif PPN 10%. Ketiga, tarif progresif atau presentasi meningkat, yaitu tarif ini berupa presentasi yang meningkat seiring meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Penerapan tarif progresif dalam PPh tidak dilakukan secara absolut atau flat rate, melainkan dilakukan secara berlapis, break rate. Contohnya itu di saat kita punya motor tuh lebih dari 1, misalkan punya motor 2, 3, 4, sampai 5, itu semakin banyak motor semakin besar presentasi pajaknya. Terus keempat ada tarif degresif, itu penurunan presentasinya.
Tarif ini berupa presentasi yang menurun dengan seiring meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Semakin banyak barang yang kita punya, tarif pajaknya semakin menurun. Bukan semakin banyak barangnya sih, semakin banyak jumlah barang atau jumlah nominalnya itu semakin turun, persen pajaknya gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.